Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Diajeng Putri dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini saya akan sedikit mereview jurnal yang berjudul Hubungan Panjang Berat dan Faktor Kondisi Ikan Serukan dengan nama latin Osteochilus vittatus yang terpapar merkuri di Sungai Krungsabe, yaitu Kabupaten Aceh Jaya. Nah, di sini saya akan mengambil skripsi yang diajukan oleh Yunina Rahmi, yaitu mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Biologi dari Universitas Islam Negeri Aranirir, Darussalam. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pendahuluan dari materi yang akan kita bahas ini, yaitu ikan serukan dengan nama latin Osteochilus vittatus merupakan ikan air tawar yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk budidaya yang berkualitas. Ikan serukan ini banyak ditemukan hidup liar di perairan umum pada habitat aslinya, terutama di sungai dengan air sedang dan jernih. Ikan serukan termasuk dalam famili Cyprinidae. Cyprinidae adalah famili ikan yang sangat umum yang hidup di lingkungan air tawar. Saat ini populasi ikan serukan di alam semakin berkurang, baik dari segi jumlah maupun ukurannya, yaitu dengan akibat tangkapan lebih, kerusakan ekosistem, dan pencemaran. Ikan serukan terdistribusi hampir di sebagian besar sungai yang ada di Aceh. Salah satunya adalah Sungai Krungsabe. Dalam beberapa tahun terakhir, Sungai Krungsabe dilaporkan telah tercemar merkuri akibat usaha penambangan dan penggilingan biji emas secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Logam berat yang dibuang ke sungai oleh aktivitas manusia tidak memiliki nilai ekonomis, tetapi memiliki efek negatif pada biota air dan dapat mencemari. Kadar merkuri dalam air Sungai Krungsabe mencapai 0,0035 ppm. Dengan kandungan tersebut telah berada di atas baku mutu merkuri dalam air yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 0,001 ppm. Merkuri di Sungai Krungsabe cenderung terakumulasi di sedimen bagian hilir sungai. Kandungan merkuri di sedimen pada bagian hilir mencapai 0,76 mg, lebih tinggi dibandingkan dengan bagian hulu dan median sungai yang masing-masing sebesar 0,25 dan 0,70 mg lingkungan air. Merkuri memiliki berbagai macam efek negatif terhadap pertumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidup biota akuatik. Merkuri dapat masuk ke dalam jaringan tubuh ikan melalui insang, kulit, dan saluran pencernaan. Ikan yang terpapar merkuri cenderung mengalami penurunan laju pertumbuhan, gangguan kinerja osmoregulasi, serta penurunan nafsu makan. Paparan merkuri berpengaruh nyata menurunkan nilai hepatosomatic index dan penghambat perkembangan oosit pada ikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke inti dari jurnal ini, yaitu pembahasan. Merkuri merupakan salah satu jenis kontaminan berbahaya bagi organisme akuatik. Paparan merkuri dilaporkan telah mengganggu sistem pernapasan, sistem enzim, sistem saraf, dan sistem reproduksi ikan. Sebagian besar merkuri masuk ke dalam ekosistem akuatik melalui aktivitas antropogenik, terutama limbah industri dan pertambangan emas tanpa izin. Beberapa sungai di Indonesia yang telah dilaporkan tercemar merkuri diantaranya yaitu Sungai Banyuasin di Sumatera Selatan, Sungai Banyumas di Jawa Tengah, dan Sungai Cikaniki di Bogor.
Tingginya kontaminasi merkuri pada stasiun 1 dan 2 ikut memberikan dampak negatif pada pertumbuhan panjang, pertumbuhan bobot, dan nisbah kelamin ikan serukan. Mayoritas ikan serukan yang tertangkap di stasiun 1 dan 2 cenderung memiliki ukuran panjang dan bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan stasiun 3. Hal ini diduga terjadi akibat adanya gangguan pada proses pencernaan dan penyerapan makanan, serta meningkatnya alokasi energi untuk detoksifikasi dan reproduksi. Hasil penelitian Ezra Neti dan Wirdanti melaporkan adanya kerusakan lapisan epitel lambung pada ikan serukan yang terpapar merkuri. Hal tersebut kemudian menyebabkan penurunan nafsu makan yang berdampak menurunkan pertumbuhan ikan. Stasiun 1 memiliki nisbah kelamin yang lebih tidak seimbang dibandingkan stasiun 2 dan stasiun 3. Hal ini dapat terjadi akibat adanya disfungsi hormon reproduksi pada ikan serukan yang terpapar merkuri. Beberapa peneliti melaporkan adanya disfungsi hormon reproduksi pada ikan yang terpapar polutan, timbal, bisphenol A, dan bifenthrin. Disfungsi hormon tersebut menyebabkan terjadinya diferensiasi seksual berupa feminisasi dan maskulinisasi. Nisbah kelamin ikan yang tidak seimbang akan mengganggu struktur populasi ikan di suatu ekosistem. Nah, itulah penjelasan dari jurnal yang saya bahas kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.